Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Anak-anakku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita memasuki pelajaran akidah dan kita sama-sama akan membahas kelanjutan dari pelajaran akidah. Sebelumnya Ustadz memohon maaf kepada antum semua apabila selama belajar bersama Ustadz banyak kekurangan dan banyak sekali hal-hal yang belum antum pahami. Mudah-mudahan nanti ketika Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita pada akhir bulan Agustus, kita akan sama-sama memperdalam bahasan yang sudah kita pelajari secara online. Anak-anakku, kedatangan antum ke Pondok Pesantren Husnul Khotimah tertunda. Ustadz berpesan, tetap semangat dan tetap memiliki motivasi yang tinggi dan tetap berada pada jalur kebaikan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan kepada kita semua selaku umatnya, dan baginda Rasulullah sangat sayang kepada kita, melebihi sayang kedua orang tua kita. Beliau bersabda, "Ittaqillah haitsu ma kunta, wa atbi sayyi'atal hasanatu tamhuha, wa khaliqin nas khuluqin hasanin." Rasulullah berpesan kepada kita, wahai umatku, ittaqillah, bertakwalah haitsu ma kunta. Bertakwalah kita dimanapun kita berada. Karena pada hakikatnya keimanan dan ketakwaan itu akan teruji ketika kita sedang sendiri. Karena ketika kita sedang sendiri, maka itu ujian dan godaan akan lebih besar menimpa kita. Wa atbi sayyi'at hasanatan khuha. Dan terus iringilah perbuatan khilaf kita dengan perbuatan yang baik. Jadi ketika kita khilaf, kita melaksanakan atau melakukan kesalahan, iringi. Jadi jangan putus asa, tetapi iringi dengan perbuatan baik sesudahnya. Khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Dan bergaulah, bermasyarakatlah, bersosialisasilah dengan teman, dengan kawan, dengan kakak kelas, dengan adik kelas, dengan tetangga, bikhuluqin hasanin, dengan akhlak, dengan tingkah laku, dengan kepribadian yang baik. Seperti itu. Jadi di masa new normal seperti sekarang, kita harus sudah memiliki kepribadian yang luar biasa, harus lebih tangguh. Kita harus lebih tangguh dan kita harus sudah siap untuk menerima semua kondisi yang ada. Jadi
ketika ada pengumuman bahwasannya kedatangan kelas 7 diundur, itu bukan berarti segalanya selesai. Akan tetapi ini adalah bagian dari pembelajaran kita. Ternyata kita harus sudah mempersiapkan diri pada kondisi dan situasi yang berbeda. Seperti itu. Nah, itu mukadimah dari Ustaz. Nah, anak-anakku sekalian yang disayangi Allah Subhanahu wa taala, bahasan kita adalah berkaitan dengan rukun iman. Pertemuan sebelumnya kita sudah mengkumpas sedikit hadis yang berkaitan tentang rukun iman. Bagaimana malaikat Jibril alaihissalam mengajari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang "Akhbirni anil iman." Jelaskan kepadaku tentang iman. Antuk minabillah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Jadi rukun iman yang pertama adalah antuk mina billah. Engkau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita akan sama-sama membahas berkaitan tentang keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rukun iman. Wa akhbirni anil iman an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Ini adalah hadis yang menjelaskan bahwasannya malaikat Jibril alaihissalam ingin menguatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingin mengukuhkan keimanan Rasulullah dengan pertanyaan yang ini. Apa itu rukun iman? Kemudian Rasulullah menjawab, engkau beriman kepada Allah. Engkau beriman kepada malaikatnya. Engkau beriman kepada kitab-kitabnya. Engkau beriman kepada para rasulnya. Dan engkau beriman kepada hari akhir. Dan yang terakhir, engkau beriman kepada takdir. Baik itu takdir yang baik maupun takdir yang belum baik atau takdir yang buruk. Anak-anakku, ini saya Allah Subhanahu wa taala. Agama Islam sebagaimana yang telah diterangkan pada bab yang sebelumnya kita pelajari, sangat erat kaitan dengan akidah dan syariat. Adapun yang dimaksud dengan akidah Islam adalah pokoknya adalah ini. Beriman kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitabnya, kepada rasulnya, pada hari akhir, dan beriman kepada qada dan qadar. Bahkan di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 177 sangat menguatkan akan hal itu. Silahkan antum bisa membuka surah Al-Baqarah ayat 177. Yang artinya, bukanlah menghadap wajahmu ke arah timur dan barat. Itu suatu kebaktian. Tetapi sesungguhnya kebaktian itu ialah engkau beriman kepada Allah. Engkau beriman kepada hari kemudian. Engkau beriman kepada malaikat. Engkau beriman kepada kitab-kitab Allah. Engkau beriman kepada Nabi Allah, dan seterusnya. Bahkan ada beberapa hal
Dijelaskan dalam surah Al-Qamar ayat 49 dan 50. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta ini dengan ukuran dan kadar yang tepat. Sangat tepat. Di surah Al-Qamar ayat 49 dan 50 dijelaskan. Nah, silakan antum juga bisa buka Al-Qur'annya ayat 49 dan 50. Ustaz membacakan artinya saja. Sungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran dan kadarnya. Dan perintah kami hanya satu perkataan. Seperti kejapan mata. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan takdir, entah itu takdir baik atau takdir buruk dan segala macamnya, itu cukup dengan satu ucapan. Dan itu ucapan tersebut lebih cepat daripada kejapan mata. Ya. Jadi ketika kita sudah mempelajari rukun iman, kita seharusnya sudah tidak ada sedikit pun keraguan akan Allah Subhanahu wa taala, akan keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan seperti orang-orang kafir yang mengukur akan adanya Allah, akan adanya Tuhan dengan akal mereka. Kalau kita mengedepankan akal untuk mengenal Allah, nah, maka kita bisa dikatakan orang yang fasik atau yang orang jindik seperti itu. Karena beragama mengimani Allah hanya berdasarkan akal. Sedangkan dalam Islam tidak cukup berdasarkan dengan akal seperti itu. Di situ ada dalil Al-Qur'an, ada dalil hadis yang menjelaskan tentang keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana sih agar kita lebih yakin dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Kita masuk ke slide. Ya, rukun iman ada 6. Rukun iman ada 6 ya. Yang pertama, iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada malaikat. Yang ketiga, iman kepada Rasul. Yang keempat, iman kepada kitab. 5, iman kepada hari akhir. Dan yang keenam, iman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Qada dan qadar yang Allah berikan kepada manusia itu merupakan hal yang terbaik. Hal yang terbaik, apapun hasilnya, itu adalah takdir Allah yang terbaik buat hambanya. Karena Allah juga sudah menguatkan, apa yang engkau inginkan belum tentu itu baik untukmu. Akan tetapi apa yang tidak engkau inginkan bisa jadi itu adalah yang terbaik untukmu. Karena Allah lebih mengetahui dibandingkan diri kita sendiri. Makanya ada doa yang menjelaskan dan mengajarkan kepada kita, Allahumma la takilni ala nafsi tarfata ainin. Ya Allah, janganlah engkau titipkan, janganlah engkau biarkan diriku, kehidupanku digantungkan kepada diriku, walau hanya sekejap mata. Maksudnya apa? Maksudnya ketika jiwa kita ini dititipkan, hanya kita yang mengaturnya tanpa ikut campur Allah Subhanahu wa taala, maka hal yang buruk yang akan terjadi kepada kita. Karena kita berjalan, karena kita hidup tanpa bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Anak-anakku yang disayangi Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala itu mencakup 4 unsur. Kita harus memahami 4 unsur tersebut. Yang pertama, yakin dan percaya akan adanya Allah Subhanahu wa taala.
Di antara bukti yang menunjukkan akan adanya Allah Subhanahu wa taala, yang pertama, ya, bukti fitrah. Ada pun bukti fitrah yang menunjukkan akan adanya Allah Subhanahu wa taala adalah bahwa sesungguhnya setiap makhluk pada dasarnya sudah suci sejak lahir dan sudah beriman kepada penciptanya, kepada Khaliknya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Di bab terdahulu, di bahasan terdahulu, kita sudah membahas bahwasanya ketika kita berada dalam rahim ibu kita, kita sudah berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala. Alastu bi rabbikum? Allah bertanya kepada kita, alastu bi rabbikum? Apakah engkau yakin bahwasanya aku adalah Tuhanmu? Kita menjawab, bala syahidna. Betul wahai Allah. Dan kami menyaksikannya. Itu ketika kita masih berada dalam janin ibu kita. Itu pada hakikatnya itu adalah fitrah kita. Kita itu suci. Bahkan dikuatkan dengan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Fa'abawahu yuhawidanihi aw yumansanihi aw yumsirani. Jadi setiap anak yang lahir ke muka bumi ini itu berada dalam fitrahnya. Fitrahnya itu menyembah Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah atau beragama Islam ketika lahir. Akan tetapi kedua orang tuanya lah yang menjadikan Yahudi, Majusi ataupun Nasrani seperti itu. Bahkan gak hanya orang tuanya ternyata dalam realita yang ada. Itu pemikirannya, kemudian tarbiyahnya, pengajarnya, kemudian lingkungan dia hidupnya, serta pengetahuannya yang membentuk kepribadiannya. Sehingga terbentuklah kita saat ini. Jadi kalau kita sekarang contohnya kita sangat ngefans kepada film-film barat atau film-film Korea segala macamnya, ini merupakan salah satu cara orang-orang Yahudi atau Nasrani ingin membalikan fitrah kita, ingin menyimpangkan kita dari ajaran Allah Subhanahu wa taala agar kita itu mengikuti milah mereka, pola pikir mereka, tingkah laku mereka dan ajaran mereka. Naudzubillah. Jadi pada hakikatnya kita berada dalam fitrah ketika kita lahir ke muka bumi ini. Seperti itu. Ada pertanyaan sampai di sini? Oke. Kalau ada pertanyaan silakan dicatat. Nanti kita diskusikan ya. Bukti akal. Nah ini yang tadi Ustaz dibahas di awal. Jadi dalam Islam juga tidak menafikan bukti akal akan adanya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Islam memberikan ruang lingkup akal untuk menunjukkan akan adanya Allah Subhanahu wa taala. Coba kita perhatikan. Sesungguhnya setiap makhluk sebelum ia diciptakan pasti ada yang menciptakan dan pasti ada yang mengadakannya. Dan tidak mungkin ketika makhluk tiba-tiba ada tanpa ada yang menciptakannya. Beda dengan teorinya Darwin seperti itu. Berevolusi katanya. Tapi kita sebagai orang beriman bahwasanya Allah lah yang membuat kita
ada dan eksis di muka bumi ini. Ayo kita lihat, renungkan surah At-Tur ayat 35. Bismillahirrahmanirrahim. Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Yang artinya, apakah mereka diciptakan tanpa sesuatu pun ataukah mereka yang menciptakan? Ataukah mereka yang menciptakan diri mereka sendiri? Itu pertanyaan, bahkan Allah ingin membuktikan. Apakah engkau berada di muka bumi ini tiba-tiba? Nah, itu pertanyaan. Dan kita seharusnya sudah belajar merenungi. Dari mana asal kita? Dan mau kemana kita sudah berada di muka bumi ini. Ya, anak-anakku yang disayang Allah Subhanahu wa taala, ada dua pertanyaan yang harus kita renungkan. Coba sesekali antum membuka Al-Qur'an, coba baca artinya. Sudahkah di antara kita yang menghatamkan arti dari Al-Qur'an? Coba deh, mumpung kita memiliki banyak waktu yang sangat luang ya, tentunya. Coba silahkan ketika antum membaca Al-Quran, dan silahkan baca artinya. Itu kan lebih mengena dalam hati loh. Dan itu akan membuat kita merenungi akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan merenungi ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, seperti itu. Jadi, Islam juga memberikan ruang bahwasanya bukti akal akan menguatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya bukti apa lagi nih sesudah bukti akal? Nah, betul. Selanjutnya adalah bukti syara. Bukti syara. Bukti syara yang menunjukkan akan adanya Allah Subhanahu wa taala adalah bahwa sesungguhnya semua kitab samawi, tentunya kitab yang Allah turunkan ke muka bumi ini, menjelaskan tentang Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula dengan adanya hukum-hukum yang mencakup untuk seluruh makhluk hidup. Dan ini menunjukkan akan adanya zat yang mengatur, zat yang maha bijaksana, dan zat yang menjaga kehidupan di muka bumi ini. Dan ada zat yang mengatur seluruh alam raya ini sampai tiba waktunya untuk dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula dengan peristiwa-peristiwa alam yang sebenarnya dapat disaksikan dengan mata kepala kita sendiri. Dan ini menunjukkan akan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya bukti panca indera. Bukti panca indera. Untuk meyakinkan kita bahwasanya salah satu cara untuk menguatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan memaksimalkan potensi panca indera yang kita miliki. Gimana caranya? Oke, kita renungkan salah satu ayat Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surah Al-Anbiya ayat 76. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Nuhan
idnada min qablu fastajabna lahu fanajjaynahu wa ahlahu minal karbil azim. Dan ingatlah kisah Nabi Nuh alaihissalam. Sebelum itu ketika ia berdoa. Dan kami, kata Allah Subhanahu wa taala, memperkenankan doanya. Lalu kami selamatkan dia beserta keluarganya dari bencana yang besar. Ini adalah bagian dari cara mentadaburi untuk menguatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya kita bisa melihat dan mendengar terkabulnya doa. Tentunya doa orang-orang yang soleh, doa-doa orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala ketika tertimpa kesusahan dan musibah. Bahkan dijelaskan lagi nih bukti panca indera ini. Di dalam Sahih Imam Al-Bukhari ada sebuah riwayat yang menceritakan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ia berkata, sungguhnya pada hari Jumat ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam sedang berkhutbah, masuklah orang Arab Badui seraya berkata, wahai Rasulullah, harta kami telah hancur dan binasa, dan keluarga kami ditimpa kelaparan. Oleh karenanya, berdoalah ya Rasulullah kepada Allah untuk kami. Kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengadahkan kedua tangannya dan langsung berdoa. Nah, ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berdoa, langsung tiba-tiba awan hitam berkumpul bagaikan gunung. Dan Nabi Shallallahu alaihi wasallam tidak turun dari mimbarnya. Sehingga para jamaah menyaksikan hujan turun membasahi jamaah dan membasahi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian harta-harta dan perkebunan serta pertanian orang Baduy tersebut kembali subur. Dan di situ panca indera bisa menyaksikan bahwasanya keajaiban Allah Subhanahu wa taala yang bisa kita lihat seperti itu. Contoh dari bukti panca indera. Yang kedua, melalui mukjizat. Bahwasanya tanda-tanda kenabian yang dinamakan mukjizat yang dapat disaksikan dan didengar oleh manusia merupakan contoh konkret yang menunjukkan akan adanya zat yang memberikan kepada mereka keistimewaan. Contoh kalau kita baca dalam sejarah bagaimana Nabi Musa alaihissalam ketika Nabi Musa dikejar oleh Fir'aun dan bala tentaranya, Nabi Musa sudah terdesak berada di bibir pantai. Sudah terdesak dan bingung mau ngapain Nabi Musa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan perintah, wahai Musa, pukulkanlah tongkatmu kepada laut tersebut. Dan luar biasa, inilah keajaiban yang Allah berikan kepada Nabi Musa alaihissalam. Ketika Nabi Musa memukulkan tongkatnya dan laut itu terpecah menjadi dua. Seperti itu. Ini merupakan salah satu hal yang menunjukkan bahwasanya kita harus yakin akan adanya Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian, lihat contoh yang kedua. Nabi Isa alaihissalam ketika ditanya oleh kaumnya, "Wahai Isa, berikanlah kepada kami keistimewaan atau mukjizat atau keutamaan atau bukti bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu ada." Kemudian Nabi Musa berdoa kepada Allah atas izin Allah Subhanahu wa taala Nabi Musa bisa menghidupkan orang yang sudah mati. Itu satu. Yang kedua, di dalam surah Al-Maidah itu di ayat 183 atau 4 gitu. Bagaimana Nabi Musa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala atas dorongan dari kaumnya untuk menurunkan hidangan dari surga. Kemudian turun hidangan dari surga dan itu merupakan salah satu kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang bisa dilihat oleh panca indera. Ketika itu dimunculkan umat Nabi Musa semakin yakin akan adanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus lebih yakin akan adanya Allah dibandingkan umat-umat terdahulu gitu. Coba kita lihat surah Al-Qamar ayat 1 dan 2. Bagaimana ketika kaum kafir Quraisy menantang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Muhammad, nabi-nabi terdahulu memiliki keutamaan. Ada yang membelah lautan, ada yang menghidupkan orang mati. Coba tunjukkan kepada kami wahai Muhammad bahwasanya Tuhanmu itu ada. Kemudian Rasulullah SAW berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan menunjukkan ke bulan dan menunjuk ke bulan. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala membelah bulan, kemudian menyatukannya kembali. Dan ini diabadikan dalam surah Al-Qamar ayat 1 dan ayat 2. Yang artinya telah dekat datangnya saat itu dan telah terbelah bulan. Dan jika mereka orang-orang musyrik melihat sesuatu tanda mukjizat, mereka berpaling dan berkata, ini adalah sihir yang terus menerus. Begitu ingkarnya orang-orang kafir, orang-orang Yahudi, orang-orang Majusi kepada ajaran Islam. Bahkan mereka mengingkari kebenaran Al-Quran. Seperti itu. Jadi, sekiranya ada ayat yang menjelaskan ayat larangan dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita mengingkarinya. Nah, hati-hati anak-anakku. Ternyata kalau kita ikut mengingkari ayat Allah Subhanahu wa taala, walau hanya satu ayat atau dua ayat, sebagaimana orang-orang kafir ketika ditunjukkan di surah Al-Qamar ayat 1 dan ayat 2 tentang keajaiban, mereka mengingkarinya. Ini bukan, oh ini sihir, ya kan? Mereka hanya bilang ini sihir yang terus menerus sihir. Nah, itu sudah dikatakan kafir, musyrik, gitu. Nah, kalau kita sudah beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan mengingkari satu ayat dan dua ayat Allah Subhanahu Wa Taala, naudzubillah, itu kita sudah termasuk orang-orang yang batal syahadatnya. Naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita dalam ketaatan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Anak-anakku, pada akhirnya kita sudah memasuki ujung pertemuan. Mudah-mudahan apa yang tadi Ustaz sampaikan bisa kita pahami, bisa kita amalkan, dan bisa kita tanamkan dalam jiwa kita. Ustadz inginnya itu tertanam dalam jiwa kita, kemudian muncul dalam amal keseharian
kita. Mudah-mudahan kita semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ketaatan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan doa kita senantiasa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, dan dosa semua keluarga kita, serta dosa kaum muslimin senantiasa diampuni Allah Subhanahu wa taala, dan kita dipertemukan dengan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam di surganya. Alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah anak-anakku, kita tutup dengan ucapan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Silahkan di like ya, di share. Apabila bermanfaat boleh di share kepada teman-teman SD-nya atau ke keluarganya. Ustaz mohon pamit dan undur diri. Apabila ada kata-kata yang benar itu mutlak datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan apabila ada kata-kata yang kurang berkenan itu murni datang dari Ustaz. Ustaz mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.